Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi anak-anak. pagi. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan yang barokah, kegiatan yang baik, yaitu kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Ahmad Zaki Afdillah, Alfian Mahadika, Aril Dana, Arya Salsabila Firdaus, Asda Rozak, Bambang Tri, Berli, Erlangga. Oke, Bapak harap kalian selalu tetap semangat, ya, tetap fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena kita tanpa adanya motivasi, sehingga kita tidak termotivasi untuk mengikuti kegiatan aktivitas apapun, ya, termasuk dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, tetap semangat. Tujuan pembelajaran yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis cara pemeriksaan sistem pengisian sesuai manual book dan SOP. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis cara pemeriksaan regulator atau rectifier sesuai manual book dan SOP. Nah, berikutnya, melakukan perbaikan sistem pengisian. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat silakan anak-anak untuk memperhatikan video yang Bapak tayangkan. Dari video tadi, apa manfaat pengisian bagi pengendara? Coba silakan kalian jawab. Ada yang bisa jawab? Oke, ada mengisi aki. Betul. Ngecas aki. Mungkin ada yang lain? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, Bapak akan menjelaskan tentang sistem pengisian. Mungkin di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan sistem pengisian? Jadi, sistem pengisian itu adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mensuplai arus listrik dari pembangkit listrik atau alternator menuju ke baterai yang nantinya akan digunakan sebagai beban listrikan lainnya. Komponen sistem pengisian ya di sini terdiri atas ada sekring, baterai, ada rectifier, ada alternator. Oke, kita dapat mengecek dengan menggunakan avometer jika hubungan antara kabel hijau dengan massa ini harus ada kontinuitas, harus ada pergerakan pada jarum avometer. Jika tidak ada maka terjadi kerusakan, ya. Sedangkan kabel kumparan pengisian yang dari alternator warna putih itu sebesar 0,2 sampai 2 ohm. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu maka terjadi
Setelah ini saya bagikan LKPD-nya, silakan kalian tulis, kalian isi, dan jangan lupa kalian mencari bahan atau referensinya melalui internet yang ada di depan komputernya masing-masing. Baik, untuk kelompok 1 silakan untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompoknya Ubed. Berikutnya Berli. Dan kalau sudah cukup, silakan masing-masing kelompok untuk melaksanakan kegiatan presentasi. Untuk kelompok 1 silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1, yaitu perwakilan, akan mempresentasikan hasil dari anggota kelompok kami. Kegiatan diskusi dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan diskusi. Bahan kegiatan diskusi yang pertama adalah diskusi dengan kelompok. Ada macam-macam gangguan yang sering ditemukan pada sistem pengisian sepeda motor. Yaitu yang pertama, bahan diskusinya yaitu tidak ada arus listrik pada motor padahal kunci kontak dalam keadaan on. Yang kedua, aki selalu ngedrop atau tekor. B, macam-macam dari gangguan pada soal nomor 1, tentukan analisa penyebab gangguan sistem pengisian pada sepeda motor tersebut. Oke, untuk kelompok lain mungkin ada yang menanggapi, silakan. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, kenapa kiprok cepat rusak? Karena di situ usianya kiprok sudah tua, sudah waktunya mengganti, ataupun di situ kiproknya sudah rusak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari anggota kami yang saya wakili. Kegiatan diskusi dari kelompok kami adalah sebagai berikut. 1. Bahan kegiatan diskusi. Itu A. Diskusikan dengan kelompok Anda macam-macam gangguan yang sering ditemukan pada sistem pengisian pada sepeda motor, seperti lampu, penerangan kepala mati, sekring selalu putus, baterai drop. Macam-macam dari gangguan pada soal nomor 1 ditemukan analisis penyebab gangguan sistem pengisian pada sepeda motor tersebut. Lampu penerangan putus mungkin disebabkan oleh sekring putus atau kiprok rusak. Sekring selalu putus penyebabnya karena arus dari pengisian yang berlebihan. Baterai drop karena penggunaan yang berlebihan. Ketika pulang sekolah, tiba-tiba motor Andri mati, tidak bisa dipakai padahal baru 2 minggu yang lalu Harry mengganti aki baru dan kunci kontak dalam keadaan on. Dari permasalahan tersebut melalui diskusi tentukan diagnosa kemungkinan kerusakan pengisian motor Harry, langkah cara perbaikan kerusakan pengisian motor Harry. Diagnosanya adalah sekring putus. Cara perbaikannya mengganti sekring yang baru. Dari kegiatan presentasi tadi,
dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan hari ini. Oke, silakan maju untuk menyimpulkan. Ayo, siapa? Oh, kelompok 1, Mas Ubed. Oke, di situ saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Dapat kami simpulkan bahwa penyebab kerusakan pada sistem pengisian atau sistem pengisian tidak berfungsi adalah rangkaian sistem pengisian yang meliputi komponen sistem pengisian seperti alternator, kiprok, dan baterai. Maka sebaiknya perlu adanya perawatan dan perbaikan atau penggantian jika rusak. Terima kasih untuk Mas Ubed, kelompok 1. Dari hasil diskusi tadi bahwa kesimpulan analisis gangguan kerusakan dari sistem pengisian sepeda motor itu meliputi kerusakan-kerusakan komponen sistem pengisian. Ada dari kerusakan alternator, kerusakan dari kiprok atau regulator, ada kerusakan dari fuse atau sekring, dan juga kerusakan dari baterai. Contoh, jika baterai itu ngedrop, maka sebaiknya yang dilakukan adalah dengan cara diukur, dites dengan menggunakan avometer. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka sebaiknya diganti. Itu ya. Termasuk sekring. Sekring kalau putus berarti diganti. Bapak harap kalian sudah paham apa yang tadi Bapak sampaikan. Bahwasanya kegiatan pada pagi hari ini itu kita menganalisis gangguan kerusakan pada sistem pengisian. Untuk itu nanti setelah ini Bapak akan memberikan suatu penugasan untuk kalian. Oke, kali ini nanti Bapak akan memberikan penugasan yaitu berupa link form Google Form yang nanti kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan menggunakan komputer yang ada di depan kalian masing-masing, ya. Kerjakan dengan teliti dan benar. Waktu pengerjaan 5 menit dari sekarang. Nanti hasilnya langsung saya tunjukkan. Jangan lupa untuk minggu depan untuk membawa baju praktek. Karena untuk minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan menganalisis sekaligus memperbaiki sistem pengisian. Sebelum kita akhiri, lebih baik kita berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.